Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonis Valentinus Simbolon dengan NIM B1B1230059. Izin Pak, di sini saya akan melakukan presentasi sesuai dengan tugas, yaitu analisis TikTok sebagai salah satu saluran komunikasi dalam pemerintahan. Di sini saya memilih TikTok sebagai saluran komunikasi yang akan saya bahas. Di sini ada 5, yaitu ada deskripsi, fungsi, keuntungan, tantangan, dan contoh kasus. Yang pertama ada deskripsi, yaitu TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan menemukan video pendek. Saluran komunikasinya mengutamakan konten kreatif termasuk tantangan, tarian, dan tutorial. Dengan algoritma yang canggih, TikTok menyesuaikan konten yang muncul di beranda pengguna berdasarkan minat dan interaksi mereka. Selain itu, fitur komentar duet dan kolaborasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung satu sama lain. Yang kedua ada fungsi, ada 4 yang saya ambil. Fungsi yang pertama itu informasi publik, yaitu pemerintah dapat menyebarkan informasi penting dan kebijakan publik secara cepat dan menarik melalui video pendek. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat, yaitu TikTok memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi dan program pemerintah. Yang ketiga ada edukasi, yaitu melalui konten yang menarik, TikTok dapat digunakan mendidik masyarakat tentang isu-isu penting seperti kesehatan, keselamatan, dan hak-hak sipil. Dan yang keempat ada pemerintah dapat mempromosikan kampanye sosial dan program mendukung komunitas, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Itu poin yang keempat, yaitu pemberdayaan komunitas. Lanjut, yang ada keuntungan dari menggunakan TikTok ada 4. Yang pertama ada jangkauan yang luas, peningkatan kesadaran, format kreatif, dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, TikTok memiliki basis pengguna yang besar, terutama di kalangan generasi muda, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan informasi secara efektif. Yang kedua ada konten video pendek, memungkinkan penyampaian pesan dengan cara menarik dan mudah dipahami, meningkatkan daya tarik dan keterlibatan masyarakat. Ketiga ada peningkatan kesadaran, yaitu pemerintah dapat menggunakan platform ini untuk meningkatkan kesadaran tentang program, kebijakan, dan isu penting melalui konten yang informatif dan menghibur. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. TikTok dapat digunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kampanye atau inisiatif tertentu, memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan. Yang keempat ada tantangan. Tantangan yang pertama ada misinformasi, yaitu resiko penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat dapat meningkat, terutama jika konten tidak diverifikasi dengan baik. Yang kedua ada keterbatasan format, yaitu video pendek membatasi kedalaman informasi yang dapat disampaikan, sehingga pesan kompleks mungkin tidak dapat disampaikan secara efektif. Yang ketiga ada respon negatif, yaitu konten yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan dapat memicu backlash, memperburuk citra pemerintah. Dan yang ketiga ada perubahan algoritma. Algoritma TikTok yang terus berubah dapat mempengaruhi jangkauan konten, membuat pesan pemerintah sulit diakses oleh audiens yang banyak. Dan yang kelima di sini ada contoh kasus, ada contoh nyata. Saya mengambil 2 screenshotan ini dari akun resmi langsung TikTok Gerindra. Yaitu salah satu partai di Indonesia, yakni Partai Gerindra, sudah membuat akun TikTok yang dimana salah satu tujuannya agar berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan mendengar keluhan serta pertanyaan kepada pemerintah. Beberapa aspirasi masyarakat akan ditampung oleh admin akun tersebut, lalu dilaporkan pada pemerintah yang bertugas. Seperti contoh di sini, ada orang yang menanya tentang makan gratis atau solusi di kabupatennya, segala macam. Dan yang kedua ada contohnya, ada yaitu terletak pada calon presiden Indonesia waktu itu 2024 yang lalu, yakni Pak Anies Rashid Baswedan, yang melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui live TikTok guna untuk kampanye dan mendapatkan suara rakyat. Namun sayang paslon nomor 1 ini, yaitu Pak Anies, gagal untuk melaju menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata yang tidak dapat dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.